Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo. Baik, tema kita kali ini adalah terjebak dalam rasa bersalah ya. Wow, ini ada requestan dari subscriber tentang rasa bersalah. Cuman energinya saya merasakan di sini terjebak. Terjebak kenapa? Karena ya gengsinya yang tinggi ya, dimana dia rasa bersalah, ingin minta maaf, gengsi, tidak minta maaf juga, merasa tidak nyaman, bersalah ya, jadi terjebak ya. Nanti kita lihat bagaimana situasi dan kondisi, ataupun mungkin ini energi dari dirimu sendiri ya, atau koneksi dari orang yang terkoneksi dengan dirimu. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu di mana terjebak dalam rasa bersalah. Wow, terjebak dalam rasa bersalah. Ini terjebak kayak gimana? Nanti kita lihat kondisinya ya. Ini bisa di energimu, bisa energinya, kamu menyesuaikan saja. Kalaupun ini terjadi padamu energimu, kalau tidak berarti energi yang lainnya. Ataupun kalau memang tidak sama sekali ya, karena ini energi general, jadi berarti readingan ini bukan untukmu ya. Ambil saja sesuai dengan yang kamu rasakan. Oke. Di sini ada Four of Wands. Di sini juga ada Four of Cups. Di sini juga ada Five of Wands. Wow. Saya merasakan di sini ya, dulu dia bersamamu bahagia ya. Dulu dia bersamamu sangat-sangat bahagia ya. Ini ada teman, ada pasangan, kamu bisa menyesuaikan aja ya. Karena dia tahu bahwa kamu itu bukan orang yang palsu. Kamu tuh orangnya apa adanya, kamu juga itu orang yang happy, pokoknya nyambung aja bersama gitu. Ya, tetapi karena sekarang kalian ribut, sekarang kalian dibilangnya bentrok ya, jadi merasa sepi sendiri ya, walaupun mungkin kondisinya kamu dikelilingi banyak orang, ataupun aktivitas yang padat, ataupun hingar-bingar kehidupan mewah yang menyenangkan, happy, tetapi hatimu tidak akan happy karena kamu merasa kehilangan seseorang, sosok yang kamu sayang. Nah, begitu juga dengan dirinya. Kalau seandainya ini energinya, berarti dia sangat kehilangan kamu. Ya. Ini sebenarnya dia ingin menanti ya, karena dalam artian gini, dia ingin datang kepada kamu, ataupun mungkin kondisinya dia sudah pernah datang dalam artian entah secara fisik ataupun berkabar ya. Dia kirim kamu WA, dia kirim kamu emoticon ataupun apa, tapi nggak digubris, nggak di ada komunikasi balik gitu, sehingga dia merasa bahwa kamu itu masih marah ya. Dia merasa bahwa saya ini bagaimana ya, mau datang ke dia sudah nggak mau saya. Jadi itu ada rasa gimana gitu, kayak macam berat hati, kenapa ya hidup saya begini, kok saya sudah menyakiti dia sampai dia nggak mau memberikan aku maaf lagi gitu ya. Jadi dia terjebak. Kenapa? Dia mau datang ke kamu nggak mau terima,
Tetapi kalau dia diam diam sendiri seolah-olah dirinya itu sepi tanpamu gitu. Seolah-olah rasa bersalah ini menekan dirinya. Jadi apa yang harus dia lakukan? Kondisinya kayak gitu ya. Di sini akhirnya ada Six of Sword ya. Dia merana ya. Ini lebih mungkin ke pasangan atau teman baik, teman akrab, karena dia ya mungkin sudah terbiasa dengan dirimu. Tiba-tiba tanpamu tuh kayak macam hilang arah. Terkadang dia mendapatkan orang-orang baru ya, atau ya udah terkoneksi dengan orang-orang baru, tetapi ya orang-orang baru ini tidak sama sepertimu. Orang-orang baru ini kayak macam eh, apa ya, tidak nyambung, tidak klop gitu. Sedangkan kamu itu udah baik, udah nggak perlu dikasih tahu, udah nyatu aja gitu, ada chemistry tertentu. Kalaupun seandainya pasangan, ya dia mau mengganti ya, macam contohnya, saya bisa dapat pacar baru, saya bisa mendapatkan pengganti kamu gitu kan. Tetapi ternyata nggak klop aja gitu, ada putus nyambung ya, nggak dan dia berdrama gitu, seolah-olah saya harus menampilkan sisi baik saya, sisi keunggulan saya gitu, seolah-olah saya nggak punya kekurangan gitu. Jadi dia macam bukan menjadi diri sendiri ya, sedangkan dengan dirimu dia nggak perlu drama. Ini loh keburukan saya, kejelekan saya, ini loh sifat yang nggak bagus saya, ini sifat jorok saya. Artinya kan manusia itu kan mempunyai sifat-sifat yang negatif juga gitu, tidak mungkin dilihat dari sisi kesempurnaan. Dan dia tahu bahwa saya bersama kamu itu tidak perlu berdrama lagi, kamu udah bisa mengerti akan kekuranganku, akan sifat buruk saya gitu ya. Jadi tanpamu tuh dia rasa hilang arah ya. Di sini ada Six of Sword di sini ya. Hilang arah, tanpa, bingung ya. Jadi dia ikut aja gitu. Kadang-kadang stres juga ya, mau ke kiri ke kanan. Makanya saya bilang hilang arah, karena ini nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Di sini ada sesak nafas juga, ataupun mungkin kondisinya dia lagi sakit ya. Di sini juga saya merasakan energinya ada yang meninggalkan karena mungkin perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, restu orang tua, yang mana akhirnya memilih untuk berpisah, dan akhirnya merasa maksudnya berpisah, di mana merasa bahwa kehidupan ke depan akan jauh lebih baik kalau kita berpisah dibandingkan sekarang banyak masalah. Ternyata ekspektasi itu tidak sesuai gitu, dimana malah berpisah dengan dirimu, jantungnya semakin berdebar kencang, sesak, dan nggak menentu, hidupnya tanpa arah ya, dan merasa bahwa hidup ini hampa tanpamu. Wow ya, ada di default di sini, hidupnya semacam marah dan tak berdaya, ataupun mungkin kondisinya ya menangisi aja tentang kehidupan, takdir ya. Seolah-olah kenapa semesta memberikan orang yang baik gitu, tetapi akhirnya ribut, atau ya karena diriku mempunyai keputusan ini, akhirnya dia marah kepada aku, dia memblok. Seolah-olah kok saya tidak bisa bertanggung jawab, ataupun saya menyanyiakan orang baik gitu ya. Ini ibaratkan apa ya, kayak macam nasi sudah jadi bubur ya, mau dibikin nasi lagi udah nggak tahu nih. Jadi ya udah deh, jadi bubur aja gitu. Tapi buburnya kan dia ibaratkan dia nggak suka bubur nih, kita kan beda ya. Ada yang beberapa oke, saya suka bubur ayam, jadi tinggal ditambah mix aja dengan lauk-lauknya gitu kan, jadi tetap bisa menjadi makanan yang enak gitu. Tetapi kalau dia memang dari dasarnya sudah nggak mau jadi bubur, dia mau makannya nasi gitu. Tapi jadi ada penyesalan di mana ya, saya sudah nggak bisa, walaupun mungkin kamu kasih saya bubur ayam, bubur apa gitu ya, walaupun enak, tetapi saya memang dasarnya nggak suka gitu. Nah ini sama, dia maunya kamu, dimana walaupun mungkin kondisinya tadi saya bilang ya, dia sudah mencari perempuan yang lebih dari dirimu, entah kaya, entah cantik, entah seksi, ataupun cowok ya, six pack, ganteng, terus mandiri ya, materinya banyak lah seperti gitu ya. Tetapi bicara tentang jiwa, dia mau kamu aja gitu. Ataupun mungkin sebaliknya, mungkin kamu dijodohkan dengan orang tua, dengan laki-laki atau wanita yang lebih baik, lebih cantik, lebih ini, lebih soleha, lebih dan lebih dari dirinya, tapi hatimu terkoneksi dengan dirinya. Makanya judul kita ini terjebak, bingung ya, karena sudah masuk di dalam jebakan gitu. Artinya nasi sudah jadi bubur ya, ini jebakan kan, macam ya kayak macam sudah masuk gitu. Jadi terus mau bagaimana, mau keluar juga susah gitu ya. Ibaratkan kalau jadi bubur ya bisa jadi nasi lagi.
cuman bisa menjadi air ya, ada encer. Jadi ya mau tidak mau ya sudah, kenyang air aja, bukan kenyang makanan gitu ya. Dimana maksudnya seperti ya udah, saya sekarang menjalani kehidupanku walaupun mungkin saya tidak menyukainya, saya tidak nyaman, tapi harus, karena ya saya harus hidup gitu, saya harus move on walaupun mungkin hatiku merasa sepi sendiri, tetapi saya tetap harus berjuang untuk kebahagiaanku. Nah itu yang dia rasakan saat ini ya, tanpamu. Dan dia menyakitkan sekali karena kamu sudah nggak mau ketemu dia, nggak mau memberikan kabar. Ya ada beberapa yang mungkin kondisinya, oke, kita sudah punya kehidupan masing-masing. Entah mungkin kalian juga sudah, kalau dalam hubungan mungkin sudah menikah, sudah mempunyai anak, tapi dia masih rasa bersalah ya. Kamu belum memaafkanku, saya ingin silaturahmi biasa aja, kayak macam ya silaturahmi biasa aja, nggak usah punya perasaan, tapi kok seolah-olah kayak kamu menolakku gitu. Jadi dia kayak macam betul-betul apa ya, sakit ya, sakitnya ya bagaimana ya, dia seolah-olah tuh nggak, saya merasakan di sini ya, energinya nggak sakit gitu, tetapi sakit secara mental ya, bukan sakit fisik gitu. Ya ada juga sakit fisik karena memang pekerjaan dan lain-lain, tetapi kalau bicara tentang uh, rasa bersalah nih, lebih ke tekanan mental. Dia nggak bisa melupakanmu sampai kondisinya ya dia jatuh sakit ataupun nggak ada nafsu makan ya. Oke, kita lihat lagi di sini Seven of Wands ya. Dia membawa luka dari karena dirinya ya. Karena keputusannya tidak bisa berani untuk berlaku adil ataupun melihat dari kondisi kamu, ataupun mungkin meminta maaf. Ini ada juga beberapa yang pasangan yang keras kepala. Ya, keras kepala artinya sudah salah tapi nggak mau minta maaf. Dia mau kamu datang meminta maaf, tapi ternyata kamu nggak datang meminta maaf, sehingga masalah tambah lebar ya. Dimana dulu mungkin dia merasa bahwa saya ini kepala keluarga, saya ini lebih ke laki-laki yang penuh ego ya, saya merasakan energinya begitu. Kamu yang harus datang meminta bersujud ya. Tapi kok kamu nggak datang, malah sekarang hubungan sudah tambah ruyam ya. Belum lagi sanksi dari publik ya, masyarakat, yang mana kamu kok nggak kamu kok telantarkan keluargamu, kamu kok begini, kamu kok begitu, jadi tambah tertekan lagi ya. Tetapi ya itu, di sini ada narcissistic personality disorder yang mana hanya memanfaatkan kamu ya. Jadi kamu juga merasa bahwa ngapain juga saya dengan koneksi dengan orang toksik gitu kan dalam hubungan. Jadi ya saya merasakan di sini energinya dia merasa kecewa, tetapi ibaratkan ya sudah, nasi sudah jadi bubur ya sudah, kenapa saya harus memaksa juga dia kalau memang nggak mau dengan saya lagi. Nah itu ada orang yang daya juangnya rendah di sini dan hanya mau memanfaatkan, ataupun mungkin kondisinya sekarang dia sudah jatuh miskin dan dia melihat kamu up ya, dan akhirnya ada penyesalan, di mana dulu waktu kamu miskin dia meninggalkanmu, sekarang kamu sudah kaya, sudah jaya, sudah bebas secara finansial, dia menyesal yang memperlakukanmu. Kenapa? Karena dia mau datang kembali kepada kamu juga malu ya, karena ya sifat aslinya sudah kebaca, sudah topengnya udah kebuka gitu. Jadi dia malu aja gitu ya. Jadi kalau dibilang terjebak dalam rasa bersalah ya, dia mau datang ke kamu minta maaf itu gengsi, tidak juga ya, hatinya sepi, kosong. Ataupun mungkin kondisinya dia sudah mau datang ke kamu tapi kamu malah memblok, sehingga itu membuatnya lebih tersakiti lagi, seperti gitu ya. Wow, ini ibaratkan apa ya, saya merasakan energinya kayak ya udah deh, pasrah deh, walaupun memang saya cinta ya. Mungkin semesta mau menunjukkan bahwa inilah cinta sejati, cinta tanpa syarat, dimana tidak bisa saling memiliki, tapi saya menahan rindu di sini. Gitu ya. Oke, maaf agak berisik ya, semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas ya. Dan kita lihat lagi untuk koneksi dari inisial dan zodiak. Saya mulai dulu dari inisialnya. Untuk inisial di sini kamu terkoneksi dengan ada huruf A, ada huruf E, huruf F, I, D, J, L, G, K, H, O, C, P,
Z, M, dan ada huruf W. Jadi untuk koneksi inisial, di sini kamu terkoneksi dengan huruf A, E, F, I, D, J, L, G, K, H, O, C, P, Z, M, dan W. Oke, semoga resonate. Kita lanjut lagi untuk koneksi zodiak. Di mana koneksi zodiak di sini kamu terkoneksi dengan Gemini, Scorpio, ada Leo, ada juga Aries, ada Capricorn, ada Taurus, Libra, Virgo, dan Sagittarius. Ya, kalaupun mungkin koneksinya di inisial tidak ada, mungkin kamu terkoneksi secara zodiak ya. Dimana kamu terkoneksi dengan zodiak Gemini, Scorpio, Leo, Aries, Capricorn, Taurus, Libra, Virgo, dan Sagittarius. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.